Ya, tepat. Jadi kalau organisasi itu terstruktur, dia ada aturan formal. Kenapa? Karena ada hierarkinya. Hierarki itu apa sih? Ya, ada pembagian kerja di dalamnya berdasarkan struktur. Gitu, ada ketua, ada kalau mahasiswa nih mengenal BPH gitu ya, Badan Pengurus Harian, kemudian ada divisi, ada anggota dan lain sebagainya. Itu yang struktur. Tapi kalau kelompok itu tidak ada gitu, yang paling ada strukturnya yang ketua dan anggota gitu. Itu pun ketuanya juga tidak ditunjuk secara formal, melainkan kita bisa melihat dari proses komunikasi yang dijalankan gitu ya. Mana yang paling dominan, maka itu adalah leadernya misalnya. Apalagi kalau OMDA itu apa? Kelompok atau organisasi? OMDA di IPB? Kelompok Bu, kelompok. Kenapa Abdul Syakur? Soalnya ini Bu apa? Rencana apa kayak semacam rencana kerjanya gitu kurang ini Bu, kurang kurang jelas mungkin Bu. Kurang jelas. Oke. Ya, Terima kasih. Pendapat lain? OMDA itu kelompok atau organisasi? Ada yang bertentangan? Atau mungkin mau melengkapi pendapatnya Abdul Syakur? Abdul Syakur nih OMDA apa nih? Tergabung dalam OMDA apa? Jakarta Bu. Ya iyalah, pantas bilang nggak jelas. OMDA-nya OMDA Jakarta ya. JECO ya, JECO, Jakarta Community. Oke. Yang lain, OMDA itu kelompok atau organisasi? OMDA apa ya yang terkenal ya di PB? Pamaung deh, Pamaung. Atau Kemala, mahasiswa Lampung. Ada nggak di sini? Organisasi Bu. Organisasi, apa Ahmad? Aduh Bu, organisasi Bu dia. Oke. Riko, Rahmat, Riko deh berpendapat kenapa organisasi? Iya Bu, menurut saya kenapa organisasi, karena kalau untuk di struktur Kemala itu sendiri itu tuh terstruktur dengan baik Bu. Terus untuk pemilihan ketua juga itu terpilih secara formal dan harus mengikuti tata cara pemilihan ketua sebagaimana pada umumnya. Selain itu juga kami memiliki rancangan-rancangan kerja yang terstruktur dengan rapi gitu Bu. Oke, terima kasih Riko. Jadi berarti sepertinya berbeda di setiap OMDA barangkali begitu ya, karena JECO ini juga adalah OMDA yang baru belakangan terbentuk dibandingkan dengan OMDA-OMDA yang lain, apalagi Bogor yang mungkin tidak memiliki OMDA. Tapi kalau boleh saya sebut, OMDA itu ya organisasi, namanya juga organisasi mahasiswa daerah gitu ya. Kalau kelompok mungkin KOMDA namanya. Jadi selain itu juga memang yang saya ketahui di beberapa OMDA itu ada ADART-nya. Gitu ya. Kemudian ada strukturnya. Ada juga kegiatan-kegiatan yang memang rutin dilaksanakan, walaupun di beberapa OMDA mungkin belum, gitu ya. Sehingga di beberapa OMDA itu memang masih berupa komunitas gitu atau perkumpulan, karena wadahnya itu masih sebagai wadah komunikasi orang-orang gitu ya yang berasal dari daerah yang sama gitu, tapi belum soal merencanakan pekerjaan, merencanakan tugas gitu ya, kemudian belum ada ADRT-nya, belum ada uang kas dan lain sebagainya. Oke, dari sini sudah jelas perbedaan antara kelompok dengan organisasi gitu, itu dua hal yang berbeda. Jika kita kaitkan dengan konteks komunikasi, ya, apa itu komunikasi kelompok, apa itu komunikasi organisasi, silahkan. Jadi apakah setiap orang itu hanya punya satu gaya kepemimpinan gitu, atau memungkinkan lebih dari satu? Misalnya dalam konteks tertentu gitu ya, memang ada kalanya situasi yang mendorong kita untuk melakukan otoriter gitu ya. Ada situasi yang memang seharusnya kita demokratis. Misalnya kalau dalam kondisi darurat yang mana membutuhkan keputusan yang cepat gitu, tentu gaya otoriter itu menjadi lebih efektif dibandingkan dengan demokratis gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kepala desa gitu ya, terus mau memutuskan soal pemakaman COVID misalnya gitu ya. Nah, izinnya dari kepala desanya.
Ini mau dimakamkan di mana? Bisa boleh kan dimakamkan di daerah di desa tersebut gitu ya. Nah, si kepala desa kan harus memutuskan tuh dengan cepat karena ada jenazah tuh yang harus dikuburkan gitu ya. Dia nggak juga mengundang dulu, kita undang dulu RT, kepala dusun, RW untuk berunding gitu ya. Biar demokratis, itu kan enggak. Gitu ya. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa dalam satu kepemimpinan gitu, atau dalam satu pemimpin itu menerapkan lebih dari satu gaya. Walaupun ada kecenderungan di mana yang paling dominan. Gitu ya. Jika kita kaitkan dengan konteksnya, dengan situasinya, itu memungkinkan lebih dari satu gaya gitu. Misalnya taruhlah siapa ya, Ridwan Kamil, barangkali dikenal sebagai demokratis dan juga transformasional karena dia juga bisa ya mampu mengerahkan anggotanya dengan baik gitu ya, memotivasi dan lain sebagainya gitu. Itu dimaksud dengan transformasional. Juga demokratis karena dianggap dekat juga dengan masyarakat gitu ya. Tetapi di sisi lain ada kalanya dia juga bertindak sebagai orang yang otoriter. Misalnya tadi soal penanganan COVID, jadi tidak ada tawar-menawar soal protokol kesehatan misalnya. Itu kan otoriter juga tuh. Jadi sangat memungkinkan. Begitu Reza. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Tipe kelompok, ada tipe primer, ya primary group ya, kelompok yang memang yang memiliki frekuensi komunikasi dan interaksi yang sering dibandingkan kelompok yang lainnya gitu ya. Karenanya kelompok primer, contoh kelompok primer yang paling banyak dicontohkan adalah ya keluarga gitu ya, atau sahabat karena setiap hari ketemu gitu ya, atau pacar itu kelompok primer misalnya karena tiap hari ketemu gitu ya. Tapi kalau teman kelas misalnya itu kelompok sekunder. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan kelompok terapi. Apa yang maksud dengan kelompok terapi ya? Jadi kelompok terapi ini sebetulnya kelompok yang common di dunia kesehatan, yang dimanfaatkan untuk melakukan terapi-terapi tertentu, biasanya kaitannya dengan psikologis atau ya psikiater, gitu ya. Contohnya ini pernah ada ditampilkan dalam satu film Shopaholic. Ini film yang diangkat dari satu novel, film lama, lawas. Saya nggak tahu teman-teman terdedah dengan film ini atau tidak, gitu ya. Nah, ini menceritakan tentang orang-orang yang gila belanja, yang mana ternyata kalau itu dibiarkan itu bisa menjadi penyakit mental. Nah, sehingga di film itu juga ditampilkan ada kelompok terapi di dalamnya. Jadi orang-orang yang shopaholic tuh dikumpulkan, mereka healing secara berkelompok, itu berkomunikasi kelompok, hari ini ngapain aja, terus mereka sudah tergoda belanja apa aja gitu ya, terus cara menanganinya gimana. Di antara mereka membangun komunikasi sebetulnya, tetapi proses komunikasi itu bermanfaat untuk healing tadi, untuk mengurangi atau ya tadi saling menyemangati dan saling mensupport gitu ya, menyemangati dan mensupport sama, saling menyemangati satu sama lain agar tidak terus terjerumus dalam jurang flash sale gitu ya, atau jurang diskon gitu misalnya. Sehingga itu yang disebut dengan kelompok terapi. Ya, kelompok terapi juga ya paling banyak sebetulnya dilakukan untuk kelompok orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Begitu, apalagi yang kira-kira perlu saya jelaskan yang asing ya. Bu, saya izin bertanya. Silakan, Riko. Jika saya tidak salah dengar, di jaringan komunikasi dikatakan bahwa jaringan tipe berbentuk roda ialah yang paling efisien gitu Bu. Tapi kenapa? Terus sedangkan untuk di tipe yang tidak untuk di tipe yang tidak jelas itu mengapa yang di lingkaran gitu Bu? Kan padahal kan kalau dilihat sih
Malahan yang lingkaran itu dia kan circle-nya enak gitu Bu. Kenapa yang malah yang roda yang dibilang efisien dan juga malah lingkaran yang dibilang tidak efisien? Walaupun kita ketahui di situ ada tidak ada ketua. Dan terus Bu, sama satu lagi saya mau tanya, kenapa di bagian-bagian situ tuh ada angka-angka gitu Bu? Apakah angka-angka itu menentukan sesuatunya Bu? Udah Oke, Bu, itu aja. terima kasih banyak. Jadi pertama saya jawab soal angka dulu. Jadi tipe jaringan ini adalah hasil penelitian, gitu ya. Angka di sini adalah angka proporsi banyaknya komunikasi yang mereka lakukan, gitu ya, atau kontennya, gitu, atau muatan informasinya deh paling sederhana. Jadi perhatikan soal ya abaikan soal kenapa 4,6, kenapa enggak 8,7 gitu, kenapa enggak 4 aja gitu misalnya, karena ini sebetulnya angka hasil perhitungan, gitu ya. Tapi yang perlu kita cermati adalah soal kesamaan angkanya. Di sini perhatikan semuanya 4,6. Gitu ya. Di sini ada yang 7,2, ada yang 6,0, ada yang 4,0 gitu ya. Di sini ada yang 6,0, ada 5,7, ada 4,0 gitu dan lain sebagainya. Ini sama nih. Yang roda dengan lingkaran ini sama. Maksudnya apa? Saya jelaskan dulu. Yang roda ini kan yang tersentralisasi di sini adalah pemimpin. Gitu ya. Katakanlah ini adalah seorang pemimpin. Informasi yang disampaikan oleh pemimpin bisa langsung diterima oleh semua anggotanya. Sini, gitu ya. Dan informasi yang disampaikan oleh pemimpin sama dengan informasi yang diterima oleh anggotanya. Makanya nilainya sama 4,6. Paham sampai sini? Begitupun juga dengan yang lingkaran. Sekarang kita perhatikan yang berbeda. Di sini angka yang paling tinggi yang mana? Angka yang paling tinggi adalah yang 7,2. Katakanlah berarti dia adalah pemilik sumber informasinya atau dia adalah pemimpinnya. Ya, ini 7,2. Si 7,2 ini paling banyak memberikan informasi kepada orang yang ada di bawahnya, 6,0. Nah, sementara orang yang di bawah 6,0 ini berkurang nih jadi 4,0. Ini sersin saya kelihatan kan ya? Kursor saya gerak-gerak kelihatan ya? Terlihat Bu. Oke. Jadi 6,0 ke 4,0. Kenapa ini dari 7,2 ke 6,0 kemudian 4,0? Ada proses yang dinamakan distorsi pesan di dalam ini. Jadi UTS harusnya sih teman-teman pernah mendengar konsep distorsi pesan. Apa sih distorsi pesan? Distorsi pesan itu penambahan dan pengurangan informasi. Gitu ya. Kalau dia menurun berarti dia kurang nih. Jadi di sini informasinya A sampai Z. Jadi di sini berkurang. A sampai B, sementara di sini cuma A misalnya gitu ya. Nah, itu yang maksud dengan distorsi pesan karena dia pesannya berantai. Si 4,0 ini tidak bisa menjangkau langsung pemimpinnya. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan pemimpin lewat si 6,0. Gitu ya. Ke 4,5, kenapa 4,5 gitu ya? Ya karena tadi ada distorsi pesan yang mungkin dikurangi oleh si pemimpinnya gitu ya. Misalnya katakanlah ini adalah penyuluh ya. Kemudian si penyuluh ini informasi menyampaikan kepada ketua kelompok tani gitu ya. Ini pada anggota kelompok tani. Sementara ini adalah orang sesama penyuluhnya misalnya. Kemudian ini juga ya sesama penyuluh atau ini adalah pemerintah setempat gitu, pemerintah kecamatan misalnya gitu ya. Sehingga dia tidak menyampaikan seluruh informasi yang dia miliki kepada orang yang berada di atasnya ini. Gitu, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Begitupun Bisa. dengan yang rantai. Ini di sini 6,0 katakanlah adalah orang yang menjadi pemimpin tadi ya, pusat informasi. Kemudian berkurang, terdistorsi menjadi 5,7, dari 4,0 dan lain sebagainya. Bisa juga rantai itu, pemimpinnya itu ada di sini nih. Gitu ya. Misalnya di sini yang 6 itu mungkin juga gitu ya. Ini hanya tipe sederhana dan sedikit, sebetulnya ada jauh lebih banyak tipe jaringan komunikasi gitu ya, apalagi kalau yang bentuknya sampai ratusan atau ribuan. Saya pernah melakukan itu dan bentuknya sangat-sangat kompleks, tidak mungkin roda, Y, lingkaran gitu ya. Begitu, itu terkait dengan muatan informasinya. Kemudian terkait dengan mana yang paling efektif. Saya contohkan dulu. Jadi saya dulu pernah punya jaringan komunikasi. Zaman saya dulu itu jaringan komunikasinya sengaja dibentuk gitu ya, karena pada masa itu
Kalau sekarang kan mahasiswa punya informasi apa dari dosen, dosennya tinggal menyampaikan di grup, semuanya langsung terima gitu ya, sehingga muatan informasinya diterima secara sama. Coba bayangkan pada masa saya itu belum familiar soal WhatsApp atau Line Group, tapi masih SMS. Ya, nah, sementara satu SMS itu juga lumayan 350 perak. Nah, sekali pengumuman itu bisa tidak hanya satu SMS tapi 2 SMS gitu karena karakternya lebih, sehingga 700 perak tuh sekali ngirim pengumuman. Ya, dosen juga tidak mungkin mengirimkan ke semua nomor gitu ya. Selain karena memorinya nggak cukup, ya bangkrut juga karena mahal gitu ya, sehingga dosen hanya menyampaikan kepada si komtinya. Nah, sementara angkatan saya itu ada 105 orang. Komti kalau ngirim ke 104 orang juga bangkrut dia. Siapa yang mau jadi komti? Gitu ya, sehingga kami menyiasatinya dengan membuat jaringan komunikasi. Ya, dipetakan tuh, misalkan si komti itu mengirim ke 5 orang di bawahnya. Si 5 orang itu juga bertanggung jawab kepada 5 orang di bawahnya lagi. Bertanggung jawab lagi ke 5 orang sampai 105 orang itu dapat informasi. Itu jadi komunikasi berantai namanya. Gitu ya. Nah, rantai komunikasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ini bertanggung jawab pada 5 orang yang harus saya kirim gitu ya. Panik tuh kalau dapat SMS ada tulisan Jarkom. Ya, karena panik pertama takut lagi nggak punya pulsa gitu ya, atau karena takut kepenuhan juga inbox-nya karena pada masa itu ya handphone Nokia tuh cuma 20 inbox yang bisa menampung 20 inbox gitu ya, 20 pesan maksud saya. Jadi harus di-delete tuh kalau penuh tuh ya SMS nggak masuk gitu ya. Itu seringkali terjadi. Jadi ada beberapa orang yang seringkali tidak mendapatkan informasi karena terputus tadi, itu repot ya, bayangin. Sementara kalau sekarang teman-teman komtinya tinggal nyebarin aja di WhatsApp group gitu misalnya. Nah, itu contoh jaringan komunikasi rantai yang saya punya tadi ya. Kemudian tadi balik lagi ke pertanyaan soal mana yang paling efektif gitu ya. Kalau kita lihat dari misalnya tadi pertanyaan Riko ya, roda dan lingkaran gitu ya. Ini kan sebetulnya lingkaran justru mereka bisa menjangkau semuanya. Gitu ya. Saya tidak tahu nanti di Daskombang apakah dipraktekkan atau tidak, bisa kita buktikan mana yang paling efektif, gitu ya. Khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Bayangkan kalau kita mau, misal ini sebetulnya ada instrumen atau role play yang bisa mempraktekkan hal ini gitu ya dengan cara mereka diberikan sejumlah potongan-potongan bujur sangkar gitu ya, kemudian diminta untuk si kelompok itu diminta untuk membuat satu bujur sangkar yang besar gitu ya. Nah, orang yang ini kira-kira koordinasinya akan seperti apa? Karena semua orang berperan. Iya enggak? Jadi misalnya saya sebelahan sama Yola, Yola sebelahan sama Riko, Riko sebelahan sama Rahmat gitu ya. Terus saya bilang sama Yola, Yola tolong geser yang segitiga. Terus Yola ke sebelahnya, tolong geser. Nah, begitu terus melingkar. Kita bingung. Tidak ada pemimpin karena tidak ada pemimpin tadi. Semua orang berperan. Menjadi bahaya ketika semuanya bersikap dominan. Semuanya ingin berkomunikasi, ingin berkontribusi. Gitu ya. Tapi menjadi masalah juga ketika semuanya pasif misalnya. Siapa yang mau menginisiasi untuk memotivasi gitu ya, untuk mendorong biar semuanya semangat misalnya. Sementara yang roda ini, si pemimpin ini bisa dengan sangat efektif menginstruksikan pada anggotanya. Begitupun dengan semua anggota ini bisa menjangkau pemimpinnya. Ya, karena tadi pemimpin itu menjadi hal yang penting di dalam kelompok maupun organisasi. Ya, sebagai figur penting untuk mengendalikan tindakan atau mengontrol perilaku-perilaku yang ada di dalam kelompok maupun organisasi. Ya, hanya saja memang kekurangan dari model ini adalah anggotanya tidak saling berinteraksi. Gitu ya, nggak bisa diperhatikan nih. Si anggota hanya bisa berkomunikasi dengan pemimpinnya aja, tapi antar anggotanya tidak berkomunikasi, gitu ya. Sehingga kelemahannya adalah sense of belonging antara anggota di dalam kelompok ini menjadi kurang, begitu. Kemudian pada kelompok ini kelemahannya apa? Ini ada pemimpin yang bagus, gitu ya, tetapi
Kelemahannya adalah ada distorsi pesan tadi, itu yang paling utama. Kemudian juga tidak semua anggota bisa menjangkau pemimpinnya. Begitupun juga dengan yang rantai. Jadi yang roda ini dikatakan efektif dalam hal pengambilan keputusan, gitu ya. Tetapi dalam proses pemecahan masalah, apakah juga ini yang paling efektif tergantung sebetulnya. Gitu ya. Ada yang paling baik lagi sebetulnya dari ini adalah bentuk semua saluran. Jadi selain yang roda, ini saling nyambung nih. Jadi panahnya tuh segi segi 4, ini ada garis-garisnya lagi. Nah, itu yang disebut dengan semua saluran, itu yang paling baik. Semua anggota bisa menjangkau pemimpin, dan semua anggota juga bisa berkomunikasi satu sama lain. Begitu, semoga terjawab. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Itu terkait dengan jaringan komunikasi. Kemudian apa lagi ya? Kalau organisasi lebih mudah lah, downward communication, upward communication gitu ya. Downward communication itu ya komunikasi ke bawah, misalnya antara pemimpin kepada anggota. Kalau upward ya anggota melaporkan sesuatu kepada pemimpinnya gitu ya. Kalau horizontal ya berarti antar anggota yang berkomunikasi. Ada juga yang diagonal. Mana ya? Diagonal itu seperti apa? Misalnya ini kenapa tulisannya begini ya? Yang diagonal itu misalnya satu anggota fotografi menghubungi divisi konsumsi, misalnya itu diagonal. Ada juga di dalam komunikasi ataupun khususnya di dalam organisasi ada yang disebut dengan saluran komunikasi informal. Contohnya apa? Grafepin, gitu. Grafepin ini sebetulnya istilah umum di dalam komunikasi yang disebut dengan pesan atau desas-desus gitu ya, gunjingan, terus gosip, itu adalah grafepin di dalam komunikasi. Gitu ya, jadi ketika ya anggota saling membicarakan anggota lainnya atau membicarakan pemimpinnya, maka itu adalah komunikasi desas-desus namanya, atau grafepin. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silakan, Rahmat. Ya, sejatinya tuh orang-orang masuk ke organisasi itu atas dasar kebutuhan apa ya, Bu? Oke. Jadi alasan kenapa orang tergabung dalam organisasi begitu ya, Rahmat ya? Bener, Bu. Oke, ada orang yang organisasi di sini? Ya, saya juga termasuk, Bu. Rahmat kenapa ingin berorganisasi? Ya, mungkin secara umum kayak self development juga ya, Bu ya. Cuman sejatinya tuh manusia mau bergabung ke organisasi itu untuk apa gitu pertanyaan. Oke. Jadi organisasi itu adalah kontinum dari suatu kelompok gitu ya. Kelompok itu bisa tindak lanjutnya bisa juga membentuk suatu organisasi. Nah, sementara kondisinya ada orang yang tertarik berorganisasi, ada yang tidak. Ya, kira-kira kenapa orang harus berorganisasi gitu ya? Tidak berorganisasi juga nggak apa-apa gitu, tetapi sebetulnya organisasi ini menjadi penting karena di dalam organisasi itu kita tidak hanya bisa belajar soal kerjasama gitu ya, karena tentu organisasi itu menuntut kita untuk bisa bekerja sama dengan anggota-anggota lainnya, tetapi juga disadari atau tidak, organisasi itu menurut saya menjadi penting bagi mahasiswa gitu. Salah satunya saya contohkan mahasiswa gitu ya, karena teman-teman bisa memanfaatkan organisasi tersebut sebagai wadah belajar gitu ya, bukan hanya untuk memenuhi CV misalnya, walaupun itu juga menjadi penting karena di CV kalau orang yang berorganisasi itu biasanya lebih dilirik dibandingkan dengan yang tidak berorganisasi gitu ya, kalau di dunia kerja.
Kemudian selain itu kenapa begitu? Ya, karena orang-orang yang berorganisasi biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik karena dia terbiasa berhubungan dengan orang lain. Itu alasan yang paling mendasar. Biasanya kemampuan komunikasinya lebih baik, gitu ya. Kemampuan analytical thinking-nya juga lebih baik karena di dalam organisasi itu kan kita tidak hanya sekadar melakukan rencana kerja, gitu, proker dan lain sebagainya, ya enggak. Tidak se-autopilot itu, tetapi ada proses-proses di mana yang harus teman-teman lalui. Misalnya soal ada miskomunikasi di dalam organisasi. Nah, tentunya miskomunikasi itu kan harus diatasi itu. Ada konflik di dalam organisasi, ada si itu kerja, si ini nggak kerja, gitu ya. Sehingga menjadi itu pun menumbuhkan kepekaan sosial. Itu pun juga meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan manajemen konflik, gitu ya. Kalau kemampuan kerjasama itu kemampuan paling umum lah. Tetapi di sisi lain, gitu ya, kemampuan-kemampuan itu juga semakin terasah. Yang mungkin tidak akan teman-teman dapatkan, bukan mungkin, bahkan iya, tidak akan teman-teman dapatkan di kelas. Jadi itu banyak pelajaran-pelajaran di organisasi yang bisa teman-teman dapatkan, gitu ya. Selain itu menjadi nilai tambah bagi orang-orang yang berorganisasi itu biasanya memiliki privilege yang lebih dibandingkan yang tidak berorganisasi ketika di dunia kerja nanti. Begitu. Ini sebetulnya bukan jawaban teoritis, tetapi saya melihat faktanya demikian, gitu ya. Karenanya orang yang biasa berorganisasi akan lain, secara komunikasi pun akan lain, gitu ya. Secara perspektif dia memandang permasalahan juga akan lain. Selain juga kinerjanya juga akan berbeda. Begitu. Jadi selain akademis, sebetulnya organisasi ini menjadi penting. Bukan karena saya komsis gitu ya, yang membawa organisasi, enggak, tapi itu hal yang termasuk hal yang saya sesali zaman S1, kenapa saya tidak banyak aktif di organisasi gitu ya. Di BEM gitu misalnya, di Himpro aja gitu yang secara struktur sebetulnya Himpro itu kan di bawah BEM fakultas, di bawah BEM KM apalagi gitu ya. Itu sangat memberikan manfaat apalagi ketika tergabung di organisasi yang mungkin lebih kompleks dibandingkan Himpro misalnya. Begitu. Itu sama ini Bu, kayak pernah saya kan juga ikut di suatu pelatihan gitu. Kan rata-rata ya seperti Ibu bilang orientasinya ke diri sendiri ya Bu, kayak pengembangan diri dan komunikasi dari problematika juga gimana cara memandang anak organisasi mungkin beda gitu. Nah, apa benar Bu kalau misalnya mau memang ngembangin diri itu masuklah ke organisasi yang banyak masalah. Jadi ketika masalahnya itu selesai berarti yang menyelesaikan itu adalah anggotanya berarti Bu. Tapi kalau misalnya organisasi yang lagi nggak banyak masalah gitu, seolah kita kayak cuma numpang nama gitu untuk ngembangin diri kita gitu. Jadi kayak apakah itu memang berpengaruh Bu dari tingkat problematika organisasi? Oke, kita sebut sebagai dinamika organisasinya. Semakin dinamis, sebetulnya semakin terasah kemampuan anggota di dalamnya. Itulah kenapa konflik di dalam kelompok ataupun dalam organisasi itu tidak selamanya negatif. Bahkan kebanyakan konflik itu adalah positif. Karena positif karena dengan adanya konflik gitu ya, terjadi dinamika di dalamnya, dinamika komunikasi, sehingga masing-masing anggota kan berpikir. Masing-masing anggota itu melakukan refleksi gitu ya. Oh, ternyata kalau kayak gini salah. Jadi paham tuh, sama-sama paham. Jangankan dalam organisasi, dalam persahabatan aja gitu kan tidak lepas dari konflik misalnya. Tetapi biasanya konflik itu justru mengeratkan. Gitu ya, mengeratkan ke dalam. Jadi sesama anggota di dalam internalnya gitu ya. Kemudian juga selain itu tentu semakin sering kita berada di dalam kondisi yang dinamis, semakin kita adaptif, ya enggak? Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan yang sama di kemudian hari, kita udah tahu nih, oh ini sih kayak gini nih harusnya, gitu ya, karena lebih berpengalaman tadi. Makanya kenapa orang yang berorganisasi itu dianggap sebagai orang yang lebih berpengalaman. Gitu, karena tadi mengalami dinamikanya itu lebih banyak.
Tetapi bukan berarti juga kita ketika memilih organisasi, mana yang organisasi yang paling banyak berkonflik, enggak juga. Karena tidak gini, ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi itu kan natural, gitu ya, alamiah, ada kehendak dalam diri, gitu ya, mana yang organisasi yang kita minati. Tentu kita juga tidak bisa meramalkan mana organisasi yang terlalu banyak konflik dan tidak banyak konflik, gitu ya. Tetapi tadi mungkin saya melihat dari sisi positif dari dinamika tadi. Semakin dinamis tentu akan semakin baik karena lebih banyak memberikan pelajaran dibandingkan dengan kelompok yang diam-diam aja, yang adem-adem aja. Ya, kalau adem-adem aja itu kan flat gitu ya. Sesuatu yang dijalankan secara datar itu kan membosankan. Iya enggak? Misalnya kalau kita jalan 10 jam di jalan tol itu kan apa ya yang terjadi? Ngantuk, bosen. Ya enggak, karena enggak ada dinamikanya di jalan tol itu ya lurus-lurus aja. Tapi coba kalau di jalan tol itu dibuat tanggul dadakan gitu ya, yang mengejutkan misalnya, mungkin itu akan lebih menarik misalnya gitu ya. Kemudian ya, misalnya kalau saya jalan ke Bandung gitu ya, lewat Cipularang sama lewat Puncak tuh lebih menarik mana lewat Puncak, karena lewat di Puncak tuh saya bisa lihat banyak hal di pinggir jalan. Selain itu juga jalannya nggak monoton gitu ya, karena lebih dinamis. Begitupun juga dalam berkomunikasi, dalam berkelompok maupun berorganisasi. Begitupun juga dalam kehidupan gitu ya, karena kalau hidup kita datar-datar aja ya membosankan. Gitu, itu analoginya. Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya. Terima kasih. Gitu ya. Jadi saran saya mumpung teman-teman ini ya belum terlambat. Jadi yang belum berorganisasilah apapun itu. Berkelompok gitu misalnya UKM atau apapun, karena di IPB itu kaya sekali gitu ya. IPB sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan organisasi gitu sehingga sebetulnya itu wadah yang baik untuk teman-teman selain daripada tadi untuk menuhin CV gitu. Tapi lebih dari itu sebetulnya manfaatnya akan teman-teman rasakan nanti. Gitu. Selain akademis tentunya dan tapi ya tadi ya tergantung sih pilihan orang. Kalau memang preferensinya lebih ke akademis dan merasa tidak sanggup untuk memanage waktu dengan organisasi, ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Oke. Tapi berorganisasilah dengan baik gitu, jangan jadi beban organisasi gitu. Kalau di rumah udah jadi beban keluarga, di kampus juga jadi beban organisasi, jangan, gitu ya. Misalnya cuma numpang nama doang, gitu ya, biar sertifikat, gitu, janganlah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ibu, izin bertanya. Oke, silakan Anissa. Saya masih kurang paham sama ekologi kelompok. Itu kan ada empat persegi ya. 3 sama 4 itu saya belum paham maksudnya gimana dan bedanya apa. Oke. Tadi kelewat ya. Ini ya, ekologi kelompok. Jadi ini juga hasil penelitian sebetulnya gitu ya, bagaimana komunikasi kelompok yang dipetakan atau yang digambarkan dalam proses komunikasi. Ada yang disebut ekologi meja bundar, ada yang disebut dengan ekologi ekologi persegi panjang. Gitu ya. Ini sebetulnya analogi dari sebuah meja. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa ini adalah yang XX ini adalah orang-orangnya, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks kerjasama itu biasanya posisi tempat duduknya itu seperti ini menurut hasil penelitian, gitu ya. Karena ekologi kelompok ini berkaitan dengan pengaturan posisi anggota, gitu ya, dalam melakukan kegiatan kelompok. Kalau konteks komunikasinya dalam konteks kerjasama itu biasanya poin ini 1, gitu ya. Kalau dalam konteks kelompok dalam konteks yang lain, misalnya nomor 2 ini biasanya apa nih? Ini biasanya lebih intim, jadi bukan dalam konteks kerjasama, tetapi lebih ke personal atau mungkin ya contohnya persahabatan atau contohnya orang pacaran tuh biasanya lebih suka bersisi-sisian,
gitu ya. Makanya kalau kita ke kafe-kafe itu bisa membedakan mana orang yang pacaran, mana yang bukan, gitu ya. Karena nah, biasanya begini nih duduknya, gitu ya. Kalau depan-depanan itu biasanya hubungan relasional yang ini misalnya nih, berseberangan ini contohnya hubungan kompetisi. Ini adalah kelompok yang berbeda nih. Lihatnya adalah yang lingkaran dengan lingkaran ini biasanya hubungannya misalnya antara patron dan klien, ya, atau antar klien misalnya saling bekerja sama, atau bisa juga duduknya dengan berseberangan karena ini dalam konteks kompetisi, gitu ya. Paham sampai sini? Nah, kalau yang ini sebetulnya ini dalam konteks kerjasama di dalam kelompok yang sama, ya. Bisa juga ini adalah konteks kompetisi antar klik di dalam kelompok. Maksudnya antar klik apa? Klik itu adalah kelompok kecil di dalam kelompok. Jadi ini kan sebetulnya mereka beda. Begitu, Anissa. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, tapi intinya ini contoh sih sebetulnya untuk pendalamannya sebetulnya teman-teman tidak terlalu perlu untuk mendalami masing-masing tipe ini. Dalam komunikasi kelompok ada yang disebut dengan ekologi kelompok. Apa yang dimaksud dengan ekologi kelompok? Ekologi kelompok adalah pengaturan posisi anggota, gitu ya, atau orang-orang atau individu dalam proses komunikasi. Begitu. Cukup jelas? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, semoga terjawab ya. Terima kasih teman-teman. Kalau begitu saya akhiri, saya perlu persiapan untuk kelas berikutnya. Jadi untuk hari ini materi komunikasi dan kelompok gitu ya, yang perlu teman-teman bedakan adalah tadi perbedaan antara kelompok dengan organisasi gitu ya. Oh iya, sorry tadi salah satu ciri-ciri lainnya selain yang tadi teman-teman dapatkan tadi, dilihat dari tujuannya gitu ya, bahwa di dalam kelompok tidak selalu ada tujuan gitu, atau tujuan kelompok itu lebih sifatnya bukan tujuan formal seperti tujuan organisasi. Kalau tujuan organisasi itu lebih formal dibandingkan kelompok karena ada hierarkis, ada struktur gitu ya, ada struktur formal yang mengaturnya. Selain itu juga dari konteks komunikasi, kalau komunikasi kelompok kan kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja gitu ya, bebas, tetapi dalam organisasi biasanya itu juga diatur secara formal, diatur secara struktur. Bahwa misalnya pemimpin di dalam suatu organisasi itu tidak selalu bisa dijangkau oleh seluruh anggotanya. Misalnya saya kalau mau bertemu sama rektor gitu ya, meskipun kalau di kampus itu rektor itu ya satu departemen sama saya gitu ya, tetapi kan konteksnya lain ketika yang ingin saya sampaikan adalah konteks organisasi di rektorat. Sehingga saya tidak bisa langsung menjangkau rektor, tetapi saya harus menghubungi, ada pesawat lagi sebentar. Oke, bentar lagi pesawatnya nyampe ke rumah Rahmat nih. Udah balik lagi tadi, udah pulang lagi. Oke, ketika saya mau menghubungi rektor, maka saya harus menghubungi biro komunikasi dulu karena itu birokrasinya. Gitu ya. Jadi itu bahwa dalam konteks komunikasi pun berbeda antara komunikasi kelompok dengan komunikasi organisasi. Itu closing statement dari saya, semoga bisa dipahami. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, kita bertemu minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.